Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakil Febiandri dari kelas 10 PG1. Saya akan membacakan tentang BPU PKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokoritsu Junichosai, adalah suatu badan bentukan pemerintah Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. BPU PKI dibentuk pada 29 April 1945 dan bertujuan untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan memberikan janji akan membantu proses realisasikannya kemerdekaan Indonesia. BPU PKI diketuai oleh DR Regimen Wadonigrat dengan anggota yang berjumlah 70 orang, terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang. Upacara peresmian BPU PKI dilangsungkan di Gedung Chuo-sang-in yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila, yang berbeda di Jalan Pejambon, Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Upacara peresmian BPU PKI dihadiri oleh 2 orang pejabat Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano. Pada upacara itu, bendera Jepang dikibarkan oleh Mr. Abdul Ghaffar Pringgadikdo. Kemudian pengibaran bendera merah putih oleh Royohiko Masuda. Pembentukan BPU PKI secara tertulis termuat dalam makluman Dunseikan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Sebab dikeluarkannya maklumat nomor 23 itu adalah karena kedudukan Jepang yang sudah semakin terancam pada perang melawan sekutu, sehingga dapat dikatakan kebijaksanaan pemerintah Jepang sesungguhnya dengan membentuk BPU PKI bukanlah atas kebaikan hati yang murni, tetapi Jepang ingin mengikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatannya. Selain itu juga untuk melaksanakan politik kolonialnya. Sidang BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPU PKI diadakan di Gedung Chuo-saini di Jalan Penjambon 6 Jakarta. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 33 pembicara pada sidang pertama yang membahas perumusan dasar negara Indonesia ini. Adapun tokoh-tokoh yang menyumbangkan pendapat tentang usulan dasar negara antara lain Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidato singkatnya pada siang hari pertama, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan rumusan 5 dasar secara tertulis: ketahanan Malaysia, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 31 Mei 1945, dalam menyampaikan pendapatnya, Mr. Supomo menerangkan 3 teori tentang negara, yaitu negara individualistik, negara golongan, dan negara intergalaktik. Pada akhirnya, Mr. Supomo mengusulkan negara intergalaktik yang diterapkan pada negara Indonesia, yaitu negara satu untuk semua orang. Sementara itu, rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo antara lain: 1. Persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Setelah bermusyawarah, sidang BPUPKI sepakat menjadikan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada hari yang sama, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, juga dibentuk Panitia 8 yang anggotanya berjumlah 8 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasyim, Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar-Dinata, Muhammad Yamin, dan Maramis. Tugas Panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Dari Panitia 8 kemudian diketahui terdapat perbedaan usulan dasar di antara golongan. Golongan Islam menghendaki negara bersyariat Islam, dan sedangkan golongan nasionalis tidak menghendaki dasar negara dengan syariat agama tertentu. Hingga akhir sidang pertama BPUPKI belum diperoleh kesepakatan untuk tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, akhirnya dibentuk Panitia 9 yang disebut juga Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang tujuannya untuk menerima dan menengahi berbagai masukan. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan anggota yang terdiri atas golongan Islam dan golongan nasionalis antara lain Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Ki Haji Wahid Hasyim, Abdul Qohar, Muzaki, Abi Kusno, Jokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Mr. Maramis. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Marimis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman untuk membuat laporan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melakukan sidang pembahasan hasil kerja panitia kecil yang beranggota 7 orang tersebut. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dibentuk panitia perancang undang-undang dasar yang beranggotakan 19 orang dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia pembelaan tanah air dan Habib Kwesono Tajoe Habib Kosono Jokoro Sojoso sebagai ketua, dan panitia ekonomi dan keuangan dengan Muhammad Hatta sebagai ketua. Melalui hasil pemungutan suara ditentukan wilayah Indonesia merdeka meliputi wilayah Hindia Belanda, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan dan berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang dalam hukum dasar yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isinya yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rancangan undang-undang, yaitu pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul, batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Setelah melaksanakan tugas, BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.